Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yuda Anwar Masduki, NIM 222 10 10 1003. Di sini saya berikan materi tentang isyarat Al-Quran dan hadis tentang melestarikan lingkungan. Pengertian melestarikan lingkungan adalah menjadikan, membiarkan, atau tetap tidak berubah. Arti lainnya dari melestarikan adalah membiarkan tetap seperti keadaan semula. Sedangkan lingkungan berarti satu kesatuan, ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi peri kehidupan dan kesejahteraan manusia terhadap serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua, lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Ayat-ayat Al-Quran tentang menjaga kelestarian lingkungan hidup, Ar-Rum ayat 41 dan 42. Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagai dari atau akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali atau ke jalan yang benar. Arti yang kedua yaitu 42. Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang di dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang bersekutukan Allah. Perbuatan buruk manusia akan mendatangkan azab sebagaimana azab yang telah meniputi umat terdahulu. Isi kandungan surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 antara lain, sebagai khalifah di muka bumi, manusia bertugas untuk memanfaatkan, mengelola, dan memelihara lingkungan. Manusia tidak merasakan seluruh akibat buruk dari kerusakan lingkungan karena Allah menyediakan sistem alam untuk memulihkan kerusakannya. Keserakahan manusia mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan kepada manusia itu sendiri. Misalnya banjir, kebakaran hutan, pencemaran air. Allah Subhanahu wa taala membiarkan sebagian manusia merasakan dampak buruk akibat perbuatannya sendiri. Mempelajari sederhana masa lampau itu penting agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Pemanfaatan alam yang dilakukan manusia seringkali tidak diiringi dengan usaha pelestarian. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang, jika tidak ia telah membinasakan semua manusia. Pelestarian lingkungan dalam hadis tentang penanaman pohon atau penghijauan telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW. Beliau bersabda, tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam lalu tanaman tersebut dimakan orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah. Rasulullah SAW bersabda, mengajurkan kita bercocok tanam hingga dari kiamat selagi kita masih mempunyai nyawa, karena dengan menanam pohon dapat memberikan manfaat dunia maupun di akhirat. Manfaat dunia diantaranya mencegah banjir, mengurangi polusi, dan lain-lain. Manfaat akhiratnya yaitu berupa pahala atau ganjaran. Bahwasannya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang, baik berupa burung ataupun yang lainnya, meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya. Hadis tentang melihara dan melindungi hewan. Salah satu hadis yang menganjurkan berbuat baik dengan memelihara dan melindungi binatang dengan cara memberikan makan dan menolongnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang menunggangi dalam dan meminum atau susunya wajib memberikan makan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan ada 3. Yang pertama, kerusakan alam bisa terjadi karena ulah perbuatan tangan manusia. Yang kedua, dampak negatif kerusakan akan dirasakan oleh manusia.
Yang terakhir, manusia diperingatkan untuk selalu mengingat Allah dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun selain dirinya, karena itu akan berdampak buruk baik bagi lingkungan juga baik bagi manusia sendiri. Sekian, terima kasih. Saya Yudan Warmasduki, mohon pamit undur diri. Bila